Salam, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda saat ini berada, kembali kita bertemu. Saya sapa saudara seiman dimanapun berada saat ini. Semoga di dalam keadaan sehat dan keadaan bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, jangan bosan-bosan. Kita selalu sharing firman Tuhan, supaya firman itu bisa menguatkan, menumbuhkan rasa percaya kita di dalam Tuhan, bahkan menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan saat ini selamat malam dan bergabung kembali bersama dengan saya, yaitu Ibu Rosemary Simajonta, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan saat hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, sering sekali anak-anak Tuhan bertanya kepada saya, kok iman saya di gereja sana tidak bertumbuh begitu ya? Kok saya di gereja ini tidak bertumbuh begitu? Padahal sebenarnya dia sudah melayani Tuhan, bisa dikatakan sudah berdoa syafaat, sudah berbahasa roh. Tetapi anak-anak Tuhan sering bertanya dengan saya, kenapa saya tidak mengalami yang namanya pertumbuhan iman gitu ya, merasakan kegersangan. Nah, saya mau katakan saudaraku, saat malam hari ini ketika kita belajar di dalam firman Allah ini saudaraku, maka saudara akan mengerti saudaraku bagaimana dan apa penyebabnya kenapa iman kita tidak bertumbuh. Jangan menyalahkan pendeta, tidak saudaraku. Jangan menyalahkan gereja-gereja, tidak saudaraku ya. Tetapi saudaraku, di sini kita mau belajar bagaimana tuntunan dari firman Tuhan. Nah, saya mau katakan saudaraku, tema firman Tuhan pada saat malam hari ini yaitu bagaimana cara untuk menumbuhkan iman kita. Ya, sering sekali kita merasakan bahwa iman saudara lemah di dalam Tuhan. Bahkan ketika dikunjungi anak-anak Tuhan, dikunjungi pendeta, dikunjungi gembala, dikunjungi pelayan-pelayan Tuhan, selalu mengatakan iman saya lagi lemah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini yang kita bahas saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, perkuat iman dengan mempelajari Alkitab agar Anda menerima ukuran iman melalui firman Tuhan. Nah, saat malam hari ini saudaraku, firman Allah berkata kepada kita, perkuat iman dengan mempelajari Alkitab. Nah, berarti kalau kita disuruh saat ini memperkuat, yaitu iman kita, untuk memperkuat iman kita dengan mempelajari Alkitab, yaitu firman Allah saudaraku. Berarti nggak cukup dong dengan hanya dua-dua saja. Padahal saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin melayani, ya saya sudah rajin melayani musik, ya gitu ya. Saya sudah mimpin pujian. Tidak cukup saudaraku. Saya mau katakan saudaraku, saya ulangi sekali lagi, perkuat iman dengan mempelajari Alkitab agar Anda menerima ukuran iman, yaitu ukuran iman itu yaitu melalui firman Tuhan, saudaraku ya. Bagaimana dengan caranya saudaraku? Dan di sini kita akan sharingkan pada saat malam hari ini. Yang pertama saudaraku, iman tidak bisa bertumbuh hanya dengan berdoa, memohon dan berpuasa. Sering sekali saudaraku saya temukan, kemarin saya juga sharing saudaraku bersama dengan suami saudaraku, ketika kita di menara doa, ketika kita berdoa harus ada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sangat penting sekali. Jadi di sini dikatakan saudaraku, tidak cukup kita hanya berdoa, tidak cukup kita hanya berpuasa, saudara yang terkasih ya. Iman tidak bertumbuh, tidak bisa bertumbuh hanya dengan berdoa dan berpuasa. Yang kedua saudaraku, karena ayat-ayat kita suci mengingatkan kita agar selalu berdoa. Nah, sangat penting sekali saudaraku supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Selain kita berdoa, ya selain kita berpuasa, jangan pernah yang melewatkan namanya untuk membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membuka Alkitab kita, maka disitulah kita akan menemukan janji-janji Tuhan. Kita akan menemukan firman Tuhan yang menegur kita. Ketika kita membuka firman Tuhan,
maka kita akan ditegur, maka kita akan dikuatkan, maka di firman Tuhan itu ada penghiburan. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan mengerti apa rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ayo saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah rajin berdoa, kata pelayan Tuhan. Saya sudah rajin menyembah Tuhan. Saya sudah rajin ibadah. Saya sudah rajin main musik. Saya sudah rajin ngajar sekolah minggu. Tetapi saya mau katakan, kalau kita tidak ada waktu untuk membaca firman Allah, saya mau katakan saudaraku, dikatakan tadi bahwa iman kita tidak akan bertumbuh, ya. Karena apa saudaraku? Karena perkuat iman dengan mempelajari Alkitab. Untuk memperkuat iman kita, kita harus mempelajari Alkitab, saudaraku yang terkasih. Sering anak-anak Tuhan lupa dengan hal ini, saudaraku. Bahkan di gereja saya temukan, saudaraku yang terkasih, saya mau menyinggung kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan di gereja, saudaraku yang terkasih, memang saya mau katakan saudaraku bahwa HP itu sangat penting sekali, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan sudah melayani mimpin pujian, sudah tamborin, sudah singer. Tetapi setelah gembalanya, setelah pendetanya berkhotbah, saudaraku, yang dibuka adalah hal-hal yang lain. Dilihat adalah inbox, dilihat adalah messenger, dilihat adalah WhatsApp. Tidak membaca firman Tuhan. Hayo saudaraku. Padahal firman Tuhan dikatakan, Ibrani ayat 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang kita lihat. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di Roma 10 ayat 17 juga dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh Kristus. Jadi saudaraku, iman timbul saudaraku dari pendengaran dan pendengaran oleh Kristus, yaitu firman Allah, saudaraku. Kalau saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, tetapi saudara melayani Tuhan, saudaraku, saudara rajin singer, saudara rajin celebration, tamborin, ngajar sekolah minggu, tetapi saudara juga tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka saudara tidak akan mengalami namanya pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Makanya ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi cobaan, dasarnya saudaraku tidak kuat dan mudah, bisa dikatakan rapuh, saudaraku. Kenapa demikian? Karena tidak ada dasarnya firman Tuhan. Melayani, berdoa, berpuasa. Dan saya temukan, saudaraku, banyak anak-anak Tuhan demikian. Di gereja, saudaraku, sudah melayani di mimbar, tetapi setelah duduk di kursi, yang tidak didengar, saudaraku, tidak didengar, saudaraku, gembalanya berkhotbah. Yang dilihat adalah HP, handphone. Sampai pulang, bahkan keluar, ya, keluar dari gereja, tidak dilihat apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau gembalanya. Padahal dikatakan tadi Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Kalau kita ingin memiliki iman di dalam Tuhan, kalau kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, kalau kita ingin diberkati dan mengerti akan firman Tuhan, saudaraku, mendengar, saudaraku. Karena dikatakan Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh Kristus, dan pendengaran oleh firman Tuhan, saudaraku. Kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan mengalami namanya pertumbuhan. Saudara tidak akan mengerti dengan janji-janji Tuhan. Saudara tidak mengerti apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Saya mau saksikan, saudaraku yang terkasih, ada seorang anak Tuhan yang buta huruf, saudaraku yang terkasih, tidak tahu sama sekali membaca, tidak ada pendidikannya sama sekali, dan tidak mengerti yang namanya yaitu huruf, saudaraku ya. Tidak mengerti huruf A, tidak mengerti A sampai Z, tidak mengerti dan memahami, saudaraku. Tetapi saudaraku, ketika dia berdoa, berpuasa, apa yang dikatakan dia kepada Tuhan? Tuhan, berikan aku pengertian untuk bisa membaca. Tapi kalau saya bisa membaca, saya akan baca Alkitab, saudaraku. Ketika dia meminta hikmat dengan Tuhan, saudaraku yang terkasih, dia bisa membaca Alkitab, saudaraku yang terkasih. Dia nggak bisa membaca yang lain, tetapi dia bisa membaca Alkitab. Luar biasa, yang buta huruf, saudaraku yang terkasih. Ketika dia membaca firman Tuhan, ada kekuatan, ada kedamaian di sana, saudaraku. Nah, di dalam firman Tuhan, ketika kita mempelajari firman Tuhan, saudaraku, alangkah baiknya ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, alangkah baiknya kalau kita dibarengi dengan yaitu membaca firman Tuhan. Firman Tuhan akan menegur kita. Tuhan mengatakan seperti ini, jangan berbuat seperti ini. Oh iya,
Ketika kita goyah, iman kita lemah, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita mujizat kesembuhan. Oh ya, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada saya. Seperti itu saudara. Banyak di Alkitab janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa, yang bisa menegur kita, yang bisa menguatkan kita, yang bisa mengingatkan kita, dan juga memberikan hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan kita, sehingga kita bertindak hati-hati dalam kehidupan kita. Jadi jelas saudaraku yang terkasih, perkuat iman dengan mempelajari Alkitab agar Anda menerima ukuran iman melalui firman Tuhan. Jadi kalau saudara merasakan kegersangan di dalam suatu gereja, saudara tidak bisa mempersalahkan gembala atau gereja, tetapi saudara harus belajar introspeksi diri. Apa yang kurang di dalam diri saya? Pendekatan diri saya yang kurang kepada Tuhan. Saya sudah berdoa, ya sering sekali anak Tuhan mengatakan, saya sudah berdoa, saya sudah melayani Tuhan, tapi tidak tunduk kepada firman Allah, tetapi tidak tunduk kepada firman Tuhan yang didengarkan, ya, mengabaikan firman Tuhan. Bahkan saya katakan di gereja pun tidak mendengarkan firman Tuhan, padahal sudah melayani di mimbar. Banyak anak-anak Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang demikian, tidak mendengarkan firman Tuhan. Yang dilihat adalah hanya handphone saudaraku. Saya pun saudaraku, saya bisa katakan saudaraku, saya tiap hari pegang HP saudaraku, ya, online. Tetapi saya bisa profesional membagi waktu saya untuk berdoa, untuk melayani, untuk baca firman Tuhan, untuk membesuk, bahkan mendoakan orang lain saudaraku. Artinya kita profesional di dalam segala sesuatu. Ketika kita profesional, maka Tuhan akan memberkati kita. Jadi jangan kaget dengan medsos, jangan kaget dengan teknologi zaman sekarang, ya, karena ada WA, karena FB, Instagram dan lain sebagainya. Jangan kaget. Saudara yang harus bisa menguasai keadaan, bukan keadaan itu yang bisa menguasai saudara. Kalau ada firman Tuhan di dalam diri saudara, maka saudara akan bisa menguasai diri saudara, sehingga saudara tidak terjerumus kepada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya mau katakan di Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Kalau kita tidak pernah dengar-dengaran akan firman Tuhan dan tidak pernah membaca firman Tuhan, bahkan hamba Tuhan gembala kita yang menyampaikan firman Tuhan, maka sampai kapanpun kehidupan kita akan mengalami tidak ada pertumbuhan iman percaya di dalam Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, karena tidak ada dasarnya melalui firman Tuhan. Selanjutnya saudaraku terkasih, 2 tadi katakan, karena ayat-ayat kita suci mengingatkan kita agar selalu berdoa. Dari kita suci itulah, dari firman Tuhan itu diingatkan kita untuk berdoa. Apa gunanya berdoa? Apa manfaatnya berdoa? Saudaraku, Tuhan akan ingatkan, oh ya, arti berdoa seperti ini. Oh ya, hamba-hamba Tuhan dulu, para nabi-nabi dulu berdoa merasakan mujizat Tuhan. Bagaimana juga Daniel berdoa 3 kali dalam sehari, demikian begini, akhirnya mengalami satu kemenangan di dalam Tuhan. Oh ya, seperti Ayub demikian berdoa ketika mereka mengalami tantangan. Ada banyak firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Makanya perlu membaca firman Tuhan. Tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya kita melayani, tidak cukup hanya kita datang beribadah, tetapi perlu kita yaitu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, karena dari ayat-ayat firman Tuhan itulah yang akan mengajarkan kita untuk berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, mengerti dulu kita firman Tuhan, baru kita akan dituntun Tuhan untuk berdoa bagaimana cara berdoa yang benar. Ya, mengerti dulu kita firman Tuhan, kita baca, baru Tuhan akan mengajarkan bagaimana kita untuk menyembah Dia. Saudaraku, tidak dulu kita berdoa menyembah, tetapi firman Tuhan kita abaikan, sama sekali kita akan mengalami yang namanya rapuh. Jadi harus sejalan, membaca firman Tuhan, berdoa, ya, melayani, harus sejalan, harus komplit saudaraku. Supaya apa? Supaya kita mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan, supaya kita mengerti apa yang mau kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita saudaraku. Dan ini banyak yang tidak disadari. Kalau saudara masih saudaraku beribadah, tapi saudara masih hanya melihat HP saudaraku, lain hal Alkitab ada di handphone saudara, tetapi saudara masih tidak mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saudara bertobat di dalam Tuhan. Saudaraku, sayang sekali saudara persekutuan saudara. Saudara termasuk menghina Tuhan.
Jadi kalau saudara datang beribadah, berikan hati saudara tidak lama-lama di dalam gereja. Hanya 1,5 jam. Tuhan minta kesungguhan hati kita. Sangat sulit sekali untuk mendengarkan firman Allah. Tetapi ketika kita mengalami goncangan, ketika kita tidak mengalami yang namanya pertumbuhan iman di dalam Tuhan, maka kita akan menyalahkan, yaitu apa? Yang kita salahkan adalah gereja, yang kita salahkan adalah gembala, yang kita salahkan adalah orang lain. Nah, bagaimana menurut saudara saat ini? Kalau saudara masih hidup di dalam hal itu, saudara ubah dan mau bertobat di dalam Tuhan. Selanjutnya, saudaraku yang terkasih, bagaimana cara untuk menumbuhkan iman kita? Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang kita lihat. Nah, apakah imanmu melemah karena belum bisa melihat apa yang kamu harapkan terjadi dan merasa nggak ada lagi harapan? Haleluya. Banyak terjadi demikian anak-anak Tuhan, saudaraku ya. Apakah imanmu melemah karena belum bisa melihat apa yang kamu harapkan? Ya, imanmu melemah. Kenapa imanmu melemah? Karena apa yang kamu harapkan itu nggak bisa kamu lihat. Karena kamu tidak memiliki iman di dalam Tuhan. Karena kamu tidak mengerti firman Allah. Karena kamu tidak mendengarkan firman Tuhan di gereja. Karena kamu tidak pernah membaca firman Allah. Karena kamu berdoa, hanya berdoa, tetapi tidak mau dikuatkan melalui firman Tuhan, saudaraku yang terkasih ya. Jadi harus sejalan. Nah, dikatakan di sini saudaraku, melihat apa yang kamu harapkan terjadi dan merasa nggak ada lagi harapan. Jadi nggak ada lagi harapan kita di dalam Tuhan, saudaraku. Ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, maka kita akan mengatakan, saya gersang kehidupan saya, tidak ada lagi harapan, kecewa menjadi anak Tuhan, ya, frustasi menjadi anak Tuhan. Banyak saya temukan kenapa guru-guru sekolah minggu bisa murtad, saudaraku, karena tidak mengerti firman Tuhan, karena tidak mau membaca firman Tuhan, merenungkan. Karena di gereja pun tidak mendengarkan firman Tuhan. Yang dilihat adalah FB, yang dilihat adalah komen-komen teman, yang dilihat adalah hal-hal yang tidak baik, saudaraku. Ya, bagaimana? Karena dikatakan bahwa Roma 10:17 dikatakan iman timbul dari pendengaran. Kita tidak mau dengar-dengaran, kita tidak mau membaca firman Tuhan, ya. Sehingga ketika apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, saudaraku yang terkasih, maka itu akan melemahkan harapan kita di dalam Tuhan. Iman kita akan lemah, bahkan iman kita tidak akan mengalami namanya pertumbuhan di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara masih tidak memiliki iman pertumbuhan di dalam Tuhan, saudaraku, tidak mengalami pertumbuhan, jangan salahkan orang lain, tetapi koreksi diri. Persekutuan saudara semakin dekatkan kepada Tuhan. Tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya melayani. Banyak orang-orang melayani di gereja, tapi tidak mendengarkan firman Tuhan di gereja, saudaraku. Makanya ketika anak-anak saya, saudaraku di gereja, saudaraku yang terkasih, mulai dari kecil saya ajarkan duduk bagus, dengarkan firman Tuhan. Duduk bagus, saya selalu katakan, saudaraku. Nah, kenapa? Supaya mereka mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan, supaya mereka paham apa yang mau dijanjikan Tuhan. Ketika mengalami apa yang kegersangan dalam kehidupannya, ada firman Tuhan yang menguatkan. Ketika apa yang kita harapkan tidak terwujud, ada firman Tuhan yang menguatkan kita, supaya kita terus tidak jemu-jemu berdoa, ya, supaya kita tetap meminta kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, ada 5 cara untuk bagaimana untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang pertama, di Roma 10:17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh Kristus. Jadi saudaraku, iman tidak tumbuh begitu saja, kita perlu merenungkan firman, mendengarkan firman, dan melakukan. Jadi saya garis bawahi, saudaraku, ya, iman tidak tumbuh begitu saja, kita perlu merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Selain merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan, merenung. Kita renungkan betapa baiknya Tuhan itu, ya. Selain kita merenungkan, saudaraku yang terkasih, mendengar. Kita cepat mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Selain kita mendengar, saudaraku, kita juga harus melakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan itu. Walau tidak enak atau enak, saudaraku, lakukan saja. Di balik ketundukan ketaatan kita ketika kita melakukan firman Allah, walaupun firman Tuhan itu keras, ya,
tetapi percaya di balik itu ada kuasa Tuhan. Ada sesuatu yang akan kita temukan yang tidak bisa orang lain temukan. Percaya saudaraku, di balik itu ketika kita taat, ada mujizat yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudaraku, jadi perlu saudaraku, selain kita mendengar, merenungkan, melakukannya. Jadi tidak hanya cukup berkata-kata, tidak hanya cukup mendengar. Banyak orang bisa pintar berbicara untuk firman Tuhan, ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat banyak. Saya temukan banyak saudaraku, di mana-mana ketika saya menginjili banyak saudaraku. Tapi saya orangnya di dalam firman Tuhan, saudaraku, ketika berdebat untuk firman Tuhan, saya tidak suka berdebat dengan firman Tuhan. Apalagi orang-orang Farisi banyak berdebat. Cuma saya sampaikan apa yang saya tahu dan cukup. Ketika itu saya ajak dia berdoa. Kalau sudah banyak pertentangan, saya ajak dia berdoa. Karena hanya Roh Kudus saja yang berikan pengertian bagi orang tersebut. Tapi puji Tuhan, akhirnya ketika Roh Kudus yang bekerja, saudaraku, maka Tuhan menjamah kehidupan saudara tersebut. Jadi saudaraku, firman Tuhan tidak usah terlalu diperdebatkan, tetapi perlu dilakukan. Banyak anak-anak Tuhan merasa pintar, banyak anak-anak Tuhan sudah tahu A sampai Z, tetapi tidak melakukan. Jadi jadilah pelaku firman Tuhan. Itu yang terpenting dan itu yang diminta oleh Tuhan. Kalau saudara membaca firman Tuhan, dan itu yang Tuhan mau, ketaatan di dalam firman Tuhan. Selanjutnya saudaraku, berbahagialah kamu yang mendengar, puji Tuhan. Bagi yang mendengarkan firman Allah, berbahagialah katanya saudaraku. Jadi saudara rugi kalau ke gereja tidak mendengarkan firman Allah. Tetapi yang hanya saudara lihat adalah FB, WA, chat sama teman-teman, yang rumpi kiri kanan, keluar masuk gereja, duduk. Ya seperti itu, rugi saudaraku. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu yang mendengar, karena kamu akan memperoleh pengetahuan yang baru. Ya, saya mau katakan, kalau kita pelajari firman Tuhan ini, Alkitab saudaraku, mulai dari perjanjian lama sama perjanjian baru, tidak akan pernah selesai. Semakin kita membaca firman Allah, maka kita akan merasa bahwa semakin banyak yang belum kita ketahui saudaraku. Artinya belajar lagi, lebih lagi digali. Jadi firman Tuhan saudaraku mengatakan, kita akan mendapat sesuatu pengetahuan yang baru ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita mendengarkan firman Allah, maka kita akan memperoleh pengetahuan yang baru. Apa yang Tuhan sampaikan, oh ya seperti ini kata Tuhan, oh ya seperti ini kata Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Ada saja di dalam firman Tuhan itu, ketika kita mendengar, ketika kita membaca firman Allah, ada saja sesuatu yang Tuhan mau nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku, ketika gembala saudara menyampaikan firman Allah, jadi jangan keluar dari gereja. Jangan hanya handphone aja, chat sama teman inbox, rugi saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu mendengar firman Allah. Jadi saudara, sangat luar biasa dong firman Tuhan ini saudaraku. Jadi jangan saudara menyia-nyiakan firman Allah. Jadi saudaraku, dan kita juga selain kita berbahagia, kita juga dikatakan saudara akan menemukan pengetahuan tentang firman Tuhan yang baru, yang menguatkan kita, yang meneguhkan iman percaya kita di dalam Tuhan. Jadi jangan salahkan kalau saudara tidak mengalami pertumbuhan iman percaya di dalam Tuhan, di dalam satu gereja. Jangan salahkan gembala saudara, jangan salahkan pendeta saudara, tetapi introspeksi diri di dalam Tuhan. Apakah saudara sudah betul-betul benar di dalam Tuhan? Bagaimana cara saudara di dalam Tuhan, di dalam pengiringan saudara kepada Tuhan. Selanjutnya saudaraku, yang kedua, percayalah Tuhan akan memenuhi janjinya. Saudaraku, tadi ini adalah 5 cara untuk menumbuhkan iman kita. Yang pertama tadi Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh Kristus saudaraku ya. Yang kedua saudaraku, percayalah Tuhan akan memenuhi janjinya. Jadi saudara harus memiliki keyakinan, iman percaya di dalam Tuhan. Percaya saudaraku bahwa apapun itu yang Tuhan sampaikan di dalam firman Allah, imani janjinya, percaya janjinya, bahwa firman Tuhan
iya dan amin. Ketika saudara mengamenkan apapun itu janji Tuhan, maka itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara ketika disampaikan firman Tuhan oleh pendeta khotbah, saudara tersinggung dengan firman Tuhan itu, maka dikatakan terimalah firman Tuhan itu dengan lemah lembut, saudaraku, di hatimu. Terima firman Tuhan itu, jangan mengeraskan hati. Ketika apa yang disampaikan oleh gembala, saudaraku yang terkasih, itu adalah dari Tuhan kita yang disampaikan melalui hambanya, saudara. Ketika disampaikan, dengarkan, saudaraku. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan itu, di sini dikatakan percaya. Ketika percaya, saudaraku, apa yang disampaikan oleh hambanya, saudaraku, oleh firman Tuhan, melalui hambanya firman Tuhan, saudara mengimani itu janji-janji Tuhan, maka itu akan tergenapi dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan janji-janji Tuhan, saudara timbul di dalam hati saudara, pendeta ini menembaki saya seperti itu ya, masa sih benar seperti itu, begitu ya. Yang di dalam pikiran saudara, saudara tanpa sadari adalah kuasa kegelapan, saudaraku ya. Iblis mencoba mengganggu hati dan pikiran saudara, membuat pikiran saudara terombang-ambing, membuat pikiran saudara tidak menerima firman Tuhan itu, membuat pikiran saudara tidak senang akan firman Tuhan ya. Ketika disampaikan firman Tuhan, merasa dirinya saja yang ditegur, padahal tidak. Padahal itu firman Tuhan yang harus disampaikan, yang harus didengar, yang mau dilakukan, saudaraku, dalam kehidupan kita. Seringkali kita menyalahkan seperti itu, saudaraku. Itu menegur saya kali ya. Padahal tidak, saudaraku yang terkasih ya. Padahal itu firman Tuhan yang harus kita kerjakan, saudaraku, yang harus kita lakukan. Karena dikatakan percayalah Tuhan akan memenuhi janjinya, saudaraku. Ketika melalui firman Tuhan ya disampaikan janji Tuhan, imani, percayai bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mengimani, ketika saudara percaya, maka itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara setengah-setengah, nggak betul itu, terlalu keras itu, kok banyak Pak Pendeta itu, nggak benar itu. Sampai kapanpun saudara tidak akan mengalami namanya sesuatu di dalam Tuhan. Saudara, kehidupan saudara kan seperti itu saja, mengalami kegersangan di dalam Tuhan, tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, kalau saudara tidak mengubah cara pandang saudara, maka kehidupan kekristenan saudara akan seperti ini saja. Selanjutnya, saudaraku, percayalah Tuhan akan memenuhi janjinya Abraham. Memenuhi janjinya Abraham yang disebut bapak semua orang percaya, tidak terpengaruh lingkungan. Ia percaya sepenuhnya dengan janji Tuhan. Saudaraku, Abraham adalah yaitu bapak orang percaya, disebut begitu, saudara yang terkasih, karena dia adalah orang yang saleh, karena dia adalah orang yang taat, tidak terpengaruh dengan lingkungan. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus fokus, tidak terpengaruh dengan lingkungan, tidak terpengaruh dengan omongan orang lain ya. Fokus kepada panggilan surgawi, fokus kepada apa yang mau kita kerjakan di dalam gereja, fokus kepada panggilan Tuhan ya. Seperti Abraham, tidak terpengaruh dengan lingkungan, tidak terpengaruh omongan yang lain, dia tetap teguh iman percayanya, makanya dia diberkati kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, kita baru ada sedikit aniaya tantangan, sudah malas gereja ya. Baru ada masalah, kita sudah tidak mau beribadah. Kenapa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak ada dasarnya firman Tuhan. Karena tadi saya katakan firman Tuhan tidak didengar di gereja, tidak dibaca di dalam rumah juga firman Tuhan. Ya, Alkitab juga sampai berdebu, saudaraku. Kenapa hal itu bisa terjadi, saudaraku? Kenapa cepat iman kita goyah, saudaraku ya? Kita tidak bisa fokus kepada panggilan Tuhan karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan. Jadi belajar fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah-masalah saja. Ketika saudara fokus kepada Tuhan, fokus kepada panggilan saudara, percaya apa yang menjadi pergumulan saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh imani dan percaya seperti Abraham, maka Tuhan akan campur tangan di dalam masalah saudara. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Itu Tuhan akan kerjakan bagi saudara, bagi yang percaya seperti Abraham. Selanjutnya yang ketiga, mengikuti pemuritan di dalam gereja
Ya, mengikuti pemuritan. Bagi yang belum mengerti, saudaraku, dimuridkan, saudaraku yang terkasih. Kalau kemarin saya sempat sebelum COVID, saya memuridkan saudaraku, anak-anak yang melayani. Baru jalan 4 bulan saudaraku, 3 bulan saudaraku, tiba-tiba COVID untuk sementara diberhentikan, dan itu akan dilanjutkan. Begitu pentingnya pemuritan. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan mengerti apa arti dengan keselamatan, apa artinya dibaptis, apa artinya Tritunggal. Karena banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti firman Tuhan, sehingga banyak mengatakan bahwa semua itu adalah agama itu sama. Ya, banyak saya temukan anak Tuhan bahwa agama itu sama. Ya, ingat kenapa demikian berkata, banyak anak Tuhan berkata hal kayak seperti itu, saudaraku ya, berbicara seperti itu, bahwa semua agama sama, saudara yang terkasih. Kalau sama, kenapa enggak semua orang ke sana, saudara yang terkasih? Ya, jalan satu-satunya menuju ke surga, saudaraku, hanya melalui Yesus Kristus. Hanya satu keselamatan, saudaraku, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain, saudaraku. Jadi saudara jangan mengatakan sama. Kenapa anak-anak Tuhan banyak sudah Kristen mengatakan sama? Karena tidak mengerti dasar kekristenan. Makanya perlu ada pemuritan. Di dalam pemuritan akan dijelaskan dasar-dasar kekristenan. Dan di setiap gereja-gereja. Jadi ketika ada pemuritan di gereja saudara, jangan larang anak-anak saudara. Ya, banyak orang tua ya melarang anak-anaknya untuk ke gereja. Banyak orang tua anak sekolah minggu, tak usahlah gereja, tak usah sekolah minggu. Tapi baru anaknya ke narkoba, baru gigit jari, saudara yang terkasih ya, baru kapok gitu. Oh apalah dayaku, kenapa anakku demikian? Tetapi kalau anaknya aktif untuk melayani, dilarang, saudaraku. Jadi sebagai orang tua juga kita harus bertobat di dalam hal ini. Ketika ada hal yang positif, saudaraku, dorong anak-anak saudara. Kalau ada pemuritan dimanapun, saudaraku, ada yang mengajak anak saudara, dorong untuk lebih baik lagi, supaya ada dasar kekristenan anak-anak saudara. Sehingga ketika ada orang lain untuk mengajak dia untuk pindah keyakinan, maka dia tidak akan pergi. Kenapa? Karena sudah ada dasar, ada roh takut di dalam dirinya, dan mengerti firman Allah. Jadi dalam suatu gereja, di dalam setiap kita harus ada pemuritan. Jadi jangan tinggalkan persekutuan saudara di dalam Tuhan. Jadi puji Tuhan, saudaraku, selanjutnya yang keempat, peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, kita harus peka mendengarkan suara Tuhan, apa yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana supaya kita bisa peka untuk mendengarkan suara Tuhan? Selain tadi kita berdoa, ya, Tuhan bisa berbicara ketika kita berdoa. Tuhan juga bisa berbicara ya melalui peristiwa. Tuhan juga bisa berbicara melalui firman Tuhan, saudaraku. Tuhan tunjukkan firman Tuhan, Alkitab tertulis di mana yang mau kita baca. Oh ya, kata Tuhan seperti ini, begitu ya. Kenapa, saudaraku? Karena terkadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan harapan. Karena itu kita diminta pemahaman dari Tuhan. Karena kadang apa yang kita inginkan itu, Tuhan saya mau seperti ini, Tuhan saya mau usaha saya seperti ini. Tetapi Tuhan gak menginginkan itu. Ya, tapi ketika saudara tidak mengerti firman Tuhan, saudara akan kecewa, saudara akan putus asa. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil dalam kehidupan saya. Kita akan mengatakan hal itu karena apa? Karena kita tidak ada pemahaman tentang firman Tuhan. Tetapi kalau kita mengerti dan ada pemahaman firman Tuhan dalam kehidupan kita, ketika yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, saudaraku ya, yang terkasih, maka kita akan berkata demikian. Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa rencana Tuhan? Kenapa hal ini tidak terjadi? Kenapa ini gagal? Berarti ada rencana Tuhan yang lain. Apa itu Tuhan? Tolong nyatakan Tuhan. Kita akan mengatakan hal itu karena kita sudah mengerti dan paham firman Tuhan. Jadi sangat penting sekali kepekaan di dalam Tuhan, ya, peka di dalam roh. Bagaimana caranya untuk hal itu? Berdoa, baca firman Tuhan, ada persekutuan kita dengan Tuhan. Selanjutnya, saudaraku yang terkasih, saya akan lanjutkan lagi. Pikirkan hal-hal yang benar-benar saja, saudaraku. Artinya, saudaraku, begini. Kekhawatiran akan melemahkan kita, ya. Jadi kekhawatiran itu, kalau ada kekhawatiran di dalam diri kita, itu akan melemahkan kita. Jadi kekhawatiran ini akan melemahkan kita. Tapi jika kita berdoa, maka kekhawatiran
kekhawatiran kita itu tidak akan hilang, saudaraku. Jadi penting sekali ketika kita mengalami goncangan, ya harapan apapun, harapan kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Penting sekali, saudaraku, untuk menghilangkan kekhawatiran kita, kita berdoa di hadapan Tuhan dan membaca firman Tuhan. Sehingga ketika kita merasa khawatir, kita akan mendapati janji-janji Tuhan melalui firman Tuhan. Ketika kita merasa khawatir, ketika kita berdoa, ada damai sejahtera. Ya, ada hikmat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita lakukan, apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita, kita akan mengerti. Oh, ini rupanya janji Tuhan. Rasa khawatir yang tadi, rasa kita goncang dalam kehidupan kita menghadapi semua masalah, tetapi ketika Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan, ketika Tuhan berbicara melalui doa kita, maka saudaraku yang terkasih, maka secara roh kita akan dikuatkan. Kita akan mengatakan, terima kasih Tuhan, saya bersyukur, Tuhan Yesus ajaib dan Tuhan Yesus luar biasa. Ada damai sejahtera ketika selesai berdoa. Ada kekuatan ketika kita membaca firman Tuhan. Jadi saya ingatkan kembali, ketika gembala saudara mendengarkan firman Tuhan, simak baik-baik. Jangan hanya melihat FB atau inbox saudaraku. Sehingga saudara mengalami pertumbuhan, tidak lemah secara iman. Selanjutnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengetahui dan menaati firman Allah akan beruntung. Haleluya. Orang yang mengetahui dan taat akan firman Tuhan akan beruntung. Ya, kehidupannya akan beruntung. Orang yang taat akan firman Tuhan, apa yang dikerjakannya akan berhasil. Walau dalam tahap-tahap proses, saudaraku yang terkasih ya. Tuhan izinkan proses itu untuk mendewasakan kita. Ya, ketika kita berdoa, Tuhan tolong ini begini-begini, langsung Tuhan jawab. Mungkin kita nggak sepele, tetapi Tuhan memproses kita supaya kita semakin tekun. Kenapa Tuhan memproses kita? Supaya kita rendah hati. Ya, supaya kita menghargai orang lain. Ketika kita rendah hati, kita juga belajar menghargai orang lain, begitu. Kita juga bisa jadi lemah lembut, saudara yang terkasih. Makanya dikatakan, saudaraku, orang yang mengetahui dan menaati firman Allah, kehidupannya akan beruntung, kehidupannya akan diberkati oleh Tuhan. Saya belum pernah melihat anak-anak Tuhan ketika mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, kehidupannya miskin terus, tidak pernah saya lihat, saudaraku. Tetapi saya bisa melihat anak-anak Tuhan walaupun kehidupannya susah, miskin, tetapi ketika sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan dan melakukan firman Allah, maka kehidupannya akan diberkati Tuhan. Semakin naik level, semakin naik level, semakin naik level kehidupannya. Bahkan anak cucunya juga diberkati oleh Tuhan. Dan itu adalah janji firman Allah. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau saudara miskin terus kehidupannya, tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, begitu terus terpuruk, itu adalah kutuk. Ya, saya mau katakan, saya tidak menghakimi, tetapi kalau saudara walaupun proses dalam tahun ke tahun masih susah kehidupannya, tetapi sampai anak cucunya pun tidak ada perubahan, perlu dipertanyakan kerohanian saudara. Saya mau katakan, banyak anak-anak Tuhan yang dulunya miskin, tetapi ketika orang tuanya berjuang di dalam Tuhan, anak-anaknya menjadi berhasil, cucu-cucunya berhasil. Bertahun-tahun proses itu, saudaraku. 20 tahun, 30 tahun akan nampak, saudaraku. Tidak selamanya. Dan itu terjadi, saudaraku yang terkait. Jadi kalau tidak ada perubahan terjadi dalam kehidupan saudara, saudara tidak mengalami keberuntungan di dalam Tuhan. Perlu dipertanyakan iman saudara dan pertumbuhan saudara di dalam Tuhan. Ubah cara pandang saudara, ubah cara berpikir saudara. Selanjutnya, dan itu firman Tuhan tadi dikatakan, orang yang mengetahui dan menaati firman Allah akan beruntung karena mereka akan memiliki hikmat. Orang yang suka mendengarkan firman Allah dan melakukan firman Tuhan yang merenungkan, maka mereka akan diberikan hikmat. Hikmat bagaimana, saudaraku? Hikmat bagaimana seorang istri juga mengelola keuangan. Banyak anak-anak Tuhan juga bertengkar, istrinya tidak bisa mengelola keuangan, hanya terjadi pertengkaran. Banyak gaji suami tapi tidak nampak ke rumah, ya, tidak ada berkat apa-apa, tidak berhikmat. Tetapi kalau saudara berdoa, saudara, Tuhan akan memberikan hikmat. Bagaimana cara untuk mengelola berkat di tengah-tengah keluarga saudara. Suami juga demikian, kalau tidak takut akan Tuhan, tidak akan diberikan hikmat bagaimana untuk mengayomi keluarganya, dan keluarganya juga akan hancur. Ketika saudara takut akan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya, maka saudara, ketika ada hikmat daripada Tuhan, maka saudara akan bijaksana untuk menuntun keluarga saudara di dalam Tuhan.
Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah akan beruntung, ya. Firman Allah, saudara akan mengalami keberuntungan ketika firman Allah itu saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Karena mereka akan memiliki hikmat dan untuk hidup benar dan mencapai tujuan Allah bagi hidup mereka. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, ya, maka apa yang kita capai di dalam kehidupan kita akan tergenapi, saudara. Jadi sungguh-sungguhlah saudara untuk melakukan firman Allah. Sungguh-sungguhlah saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajari anak-anak saudara mulai dari sekolah minggu, mendengarkan guru sekolah minggunya untuk ketika disampaikan firman Tuhan. Ya, ketika di gereja saudara harus mendisiplinkan anak-anak Tuhan memegang handphone cukup bisa mungkin Alkitab, saudaraku, tidak ada yang lain. Hanya diminta Tuhan 1,5 jam aja di gereja, kita tidak bisa bertahan, saudaraku. Makanya tidak jarang anak-anak Tuhan mengalami kerapuhan, kegagalan, keputusasaan. Kenapa? Kenapa bisa tidak mengalami iman dan pertumbuhan di dalam Tuhan? Karena tidak ada dasar, yaitu firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya saya akan bagikan bagi kita, akan kita pelajari kembali firman Tuhan ini. Bagaimana cara untuk memelihara iman kita? Bagaimana cara untuk memelihara iman percaya kita di dalam Tuhan? Yang pertama, kita membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Tadi saya katakan tidak hanya dibaca saja, saudaraku yang terkasih, direnungkan. Setelah direnungkan, jangan lupa untuk dilakukan, saudaraku. Banyak tadi saya katakan, banyak orang mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan. Banyak. Kalau kita ketemu orang lain itu pintar, kalau berdebat pintar banget, lebih pintar mungkin dari kita, ya. Lebih pintar mereka, semua tahu, tapi untuk melakukannya nol, saudaraku. Yang Tuhan butuhkan, saudaraku, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan itu yang terpenting. Selanjutnya, berpuasa. Apakah saudara berpuasa, pernah berpuasa? Ketika saudara mengalami pergumulan dalam kehidupan saudara, ketika saudara tidak mengerti apa masuk rencana Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara bisa berdoa, berpuasa. Anak-anak Tuhan juga banyak yang belum mengerti tentang berpuasa. Makanya saudaraku, kalau boleh saudaraku, ada gereja dimanapun saudara saat ini bergereja, saudaraku yang terkasih, kalau ada pemuritan, ikuti pemuritan saudaraku. Ya, sangat penting kali berpuasa. Ketika ada anak Tuhan ketemu dengan saya, apa sih arti berpuasa itu, tante? Apakah berpuasa itu ibu gembala? Padahal sudah Kristen bertahun-tahun tidak mengerti bagaimana cara berpuasa, tidak tahu apa arti berpuasa. Bayangkan saudaraku, bagaimana iman kekristenan kita? Kok ada Kristen yang berpuasa? Yang luar biasanya lagi bertanya begini, saudaraku, kok ada Kristen berpuasa, ya? Begitu, saudaraku. Di mana firman Tuhan itu? Kenapa tidak mengerti firman Allah? Karena tidak pernah membaca firman Tuhan, ya. Selanjutnya saudaraku, bagaimana cara memelihara iman? Baca firman Tuhan, berpuasa, bersekutu. Ketika ada persekutuan, saudaraku, dengan teman seiman kita, jangan meninggalkan persekutuan, ibadah. Saya selalu mengatakan kita setia anak-anak Tuhan. Saya tahu kita kerja di PT, saudaraku. Berdoa, saudaraku yang terkasih, bagaimana caranya supaya saudara mendapat pekerjaan yang tidak membatasi saudara untuk melayani Tuhan dan untuk beribadah. Banyak anak-anak Tuhan 1 bulan sekali beribadah. Bagaimana dasarnya? Bagaimana kita akan kuat di dalam Tuhan? Ketika ada pemuda-pemuda saya yang sudah banyak yang pulang kampung, yang sudah banyak meninggal, saya selalu mengatakan, berdoa, berpuasa bersama-sama, saya doakan. Cari pekerjaan PT di mana kamu yang akan ditempatkan, tetapi tidak ibadah hari Minggu. Tuhan berikan, saudaraku. Tidak 1-2 orang aja. Setiap pemuda-pemuda yang dulu saya berjemaat di GPK episode tempat kita, saya doakan selalu dapat, ya, pekerjaan yang tidak mereka beribadah yang tidak mereka bekerja hari Minggu, sehingga mereka bisa beribadah hari Minggu. Saudara yang terkasih, dan itu sangat penting sekali. Ketika saudara bayar harga di dalam Tuhan, seperti firman Tuhan dikatakan, maka kita akan beruntung. Tuhan akan berikan jalan-jalan, ya, untuk apa? Jalan-jalan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan. Jalan-jalan itu Tuhan akan mempermudah di dalam setiap kehidupan kita. Yang tadinya jalannya sempit, Tuhan akan mempermudah, saudaraku, ya. Yang tadi jalan tertutup, Tuhan akan bukakan. Jadi saudaraku, supaya bagaimana cara saudara untuk memelihara iman saudara, yaitu tadi baca firman Tuhan,
berpuasa, bersekutu, jangan tinggalkan persekutuan saudara ya. Dan selanjutnya menjauhi kejahatan ya. Dan selanjutnya adalah saat teduh. Dan saat teduh ini sangat penting sekali. Disitulah ketika kita saat teduh, kita merenungkan firman Allah, kita membaca firman Tuhan, kita menyembah Tuhan. Disitulah kita akan mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Saya di waktu di sekolah Alkitab, saudaraku yang terkasih, ketika kami saat teduh itu, saudaraku, bisa dikatakan kalau jatuh aja pensil bisa kedengaran, saudaraku yang terkasih. Kenapa demikian? Kalau ketika saat teduh itu tak ada yang bisa bicara, semua membaca Alkitab ya, membaca Alkitab, semua tenang di kamarnya, tidak ada suara sampai 1 jam itu, tidak ada suara. Kita selesai, kita berdoa pribadi, kita baca firman Tuhan, kita merenung ya, kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan saat teduh. Dan disitulah Tuhan berbicara apa yang kita lakukan. Artinya saudaraku, kita belajar mengendalikan diri juga, saudaraku yang terkasih. Nah, puji Tuhan, ciri-ciri umat yang bertumbuh di dalam iman. Bagaimana ciri-ciri umat yang bertumbuh di dalam iman? Yang pertama, berusaha menambahkan iman kebajikan ya. Berusaha menambahkan iman kebajikan, selalu baik ya, bersikap baik kepada orang lain, hidup penuh dengan kasih, menabur tentang hal-hal yang baik. Kita tanamkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, mampu memiliki pengetahuan secara benar. Mampu, kita harus mampu memiliki pengetahuan akan firman Tuhan yang benar. Jangan sesat, jangan salah, saudaraku ya. Jadi kita harus mampu memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan yang benar dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa kuat, sehingga kita bisa kokoh di dalam Tuhan. Selanjutnya, ketika memiliki penguasaan diri, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita saat teduh ya, ketika kita berdoa ya, maka kita akan memiliki yang namanya penguasaan diri. Makanya jarang kalau kita temukan, saudaraku, banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah bertobat, saudaraku, yang dulu yang dia bisa dikatakan pembunuh ya, perampok, tetapi kenapa bisa mereka bertobat? Kenapa banyak anak-anak Tuhan ketika mereka dipanggil Tuhan menjadi alatnya bisa mengendalikan diri, ada penguasaan diri? Karena mereka sudah hidup baru di dalam Tuhan, karena mereka sudah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka ya, diperbaharui melalui firman Tuhan ya, ada penguasaan diri. Ketika ada penguasaan diri di dalam kehidupan mereka, saudara yang terkasih, yang tadinya pencuri jadi tidak pencuri, yang tadinya pembunuh menjadi tidak pembunuh. Kenapa demikian? Ada penguasaan diri. Jadi kita di dalam Tuhan harus ada penguasaan diri di dalam berkata-kata ya. Ketika banyak anak Tuhan saya temukan, saudaraku yang terkasih, saya mau katakan, kalau saudara masih hidup di dalam hal ini, saudara perlu bertobat. Banyak saudaraku anak-anak Tuhan berbahasa roh, wah luar biasa di dalam gereja, tetapi pulang sampai di rumah, saudaraku yang terkasih, mengumpat-ngumpat kata-kata kotor. Kalau kita benar berbahasa roh, saudaraku, kalau kita benar keluar dari mulut kita bahasa roh itu akan memperbaharui kehidupan kita, akan mengendalikan diri kita, saudaraku yang terkasih. Yang tadinya kita wajah kita seram, ketika kita berbahasa roh, maka ada kemuliaan Tuhan. Ketika kita berbahasa roh, yang tadi kita jengkel, maka yang ada adalah kata-kata lemah lembut. Penguasaan diri ada di dalam diri kita. Itulah gunanya kita ketika kita berbahasa roh. Kita dikuatkan iman kita, saudaraku. Hidup kita semakin diperbaharui. Jadi saudaraku, kalau saudara berbahasa roh, tetapi saudara pulang gereja sudah bertengkar, sudah mengumpat-ngumpat, sudah caci maki, berarti bahasa apa yang keluar dari mulut saudara? Perlu dipertanyakan, saudaraku. Hayo, sebagai anak-anak Tuhan, saya tidak menghakimi, tetapi ini adalah fakta, dan ini harus kita ubah di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, harus mudah senyum, harus ramah, harus penuh dengan kebajikan. Selanjutnya tadi dikatakan di sini, memiliki penguasaan diri, tidak gampang emosi, cepat mengendalikan diri. Ketika kita jengkel, ketika kita marah, cepat ingat Tuhan. Oh Tuhan, ampuni saya. Cepat mengendalikan diri, saudara ya. Itu artinya penguasaan diri. Selanjutnya, memiliki ketekunan, tekun di dalam berdoa. Jangan pernah pastek ayam. Datang beribadah, rajin banget, tiap hari, tiap minggu, rajin. Tiap hari datang berdoa ke gereja. Itu 1 bulan. Saya sering temukan begitu, saudaraku ya. Rajin 1 bulan datang, tiap hari, Tapi yang 5 bulan tidak beribadah, saudaraku yang terkasih. Jadi kita tidak, Tuhan tidak
Tuhan katakan bahwa orang yang suam-suam kuku dimuntahkan. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak inginkan suam kuku panas-panas, bisa dikatakan panas-panas begitu, saudara yang terkasih ya. Tetapi Tuhan inginkan, saudaraku, ketekunan, keuletan, setia walaupun perlahan-lahan, tekun di dalam Tuhan, setia aja terus, tekun. Ya, ketekunan akan membawa keberuntungan, ketekunan akan membawa keberhasilan di dalam Tuhan kalau saudara tekun di dalam Tuhan. Jadi sangat penting sekali adanya ketekunan. Selanjutnya, saudara yang terkasih, memiliki kasih. Kasih harus memberi, ya, mengampuni, kasih lemah lembut, mengampuni. Tapi jangan karena gembala atau orang lain penuh kasih kita manfaatkan. Banyak demikian, wah di gereja itu penuh kasih memberi, datang menipu, pinjam uang nggak dikembalikan, selesai itu nggak gereja lagi gitu ya. Oh pendeta itu penuh dengan kasih seperti ini, tapi menjadi dibodoh-bodohin gitu ya, ditipu begitu saudaraku. Hati-hati saudaraku, karena di gereja saya juga banyak yang demikian. Jadi hati-hati saudaraku, hal-hal yang seperti itu ya. Ketika ada kasih di dalam satu gereja, hargai kasih yang diberikan oleh gembala saudara, hargai kasih yang diberikan teman saudara di dalam gereja, jangan memanfaatkan. Hati-hati saudara ya, karena itu banyak yang terjadi. Jadi kasih itu, ketika orang memberikan kasih, saudara yang terkasih, hargai, dan saudara belajar untuk melakukan hal itu sehingga kehidupan saudara diberkati. Selanjutnya saudaraku, tidak buta secara rohani, mengerti akan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hari ini kita pelajari malam hari ini bagaimana tentang memperkuat iman, yaitu mempelajari Alkitab ya. Saudara yang terkasih, kalau saudara tidak mempelajari Alkitab, saudara tidak akan mengerti apa-apa. Makanya banyak anak-anak Tuhan, saudara yang terkasih, gagal karena tidak mengerti firman Tuhan. Jadi harus seimbang, saudara yang terkasih. Hai pelayan-pelayan Tuhan, ketika saudara melayani di mimbar, saudara selesai, saudara duduk di tempat, saudaraku di tempat saudara, jangan hanya handphone yang saudara lihat, dengarkan firman Allah juga. Jadi harus sesuai, saudaraku ya, harus seimbang ya, mendengarkan firman Tuhan, berdoa ya saudaraku yang terkasih. Kita harus berdoa juga, selain berdoa tetapi kita juga harus ya mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Jadi puji Tuhan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang mau saya bagikan bagi saudara, bagaimana cara untuk menumbuhkan iman percaya kita, dan juga saudaraku bagaimana cara 5 hal untuk menumbuhkan iman kita tadi saya sudah sampaikan. Dan juga saudaraku yang terkasih, bagaimana cara memelihara iman kita saya tadi sudah sampaikan. Dan bagaimana ciri-ciri umat yang bertumbuh di dalam iman saya sudah sampaikan kepada saudara. Kalau saudara masih hidup di dalam hal itu, saudara ubah cara pandang saudara. Bagaimana cara mengubah cara pandang saudara untuk hal ini, saudaraku? Baca Alkitab. Ketika saudara baca Alkitab, maka Tuhan akan memberikan hikmat bagi saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini firman Tuhan yang saya sampaikan bagi saudara. Ketika anak saudara melayani Tuhan, jangan larang. Ketika anak saudara datang rindu untuk mengasihi Tuhan, jangan larang, saudaraku, supaya iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi mari sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari lebih lagi giat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan saudaraku. Kalau saudara masih mengalami kegersangan di dalam Tuhan, jangan salahkan gereja atau pendeta, tetapi belajarlah untuk benar di dalam Tuhan. Mari saya akan doakan saudara yang masih mungkin setengah-setengah imannya, yang masih banyak ragu-ragu. Kenapa Anda ragu-ragu di dalam iman? Karena tidak mengerti janji Tuhan yang ada di Alkitab. Kalau saudara baca firman Tuhan, maka saudara akan mengerti banyak janji-janji Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur bagi Tuhan pada saat malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kami Tuhan bagaimana untuk lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kalau kami masih mengabaikan firman Tuhan, kalau kami masih jarang untuk berdoa kepada Tuhan, kalau kami masih jarang untuk membaca Alkitab, Tuhan Yesus tolong kami, ampuni kami, berikan kami perubahan agar kami senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan.
mau belajar tentang firman Tuhan, tidak merasa pintar, tetapi kami mau belajar. Kami mau Tuhan Yesus lebih lagi di dalam Engkau, sehingga kehidupan kami semakin dipulihkan di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan ada ketaatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu kehidupan kami semakin hari semakin diperbaharui di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu, kami mau Tuhan mengerti akan janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami pada saat ini, kami tidak mau lagi untuk mengabaikan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan menghargai ibadah-ibadah setiap yang dilakukan di gereja kami. Ajari kami menghargai setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala kami. Ajari kami supaya kami tunduk dan taat untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami akan semakin dipulihkan dan diperbarui di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa pada saat malam hari ini, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini, biarlah mereka merenungkan firman Allah ini Tuhan, menerima firman Allah ini dengan lemah lembut, tidak tersinggung, tetapi mau diubahkan oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan mereka diperbarui di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semua dimanapun saat ini berada. Dan terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapa yang mau didoakan bisa saya di inbox dan saya akan berikan WA saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam dan tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya.